Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang variabel Mandelstam. Seharusnya kita membahas variabel Mandelstam, ini mohon maaf ya. Variabel Mandelstam ini pada bab 3 ya. Bab 3 itu ketika kita membahas tentang kinematika relativistik, tapi saya lupa belum menyampaikan. Jadi variabel Mandelstam itu diperkenalkan pertama kali oleh Stanley Mandelstam tahun 1958. Apa itu variabel Mandelstam? Jadi variabel Mandelstam itu merupakan kuantitas skalar yang biasanya digunakan untuk menggambarkan dinamika dari proses hamburan. Jadi ada dua partikel datang dan ada dua partikel keluar. Jadi ceritanya kan namanya proses hamburan ya, ketika ada partikel pertama dan kedua saling bertumbukan ya, dua partikel datang saling bertumbukan, kemudian hasil dari tumbukannya itu berupa hamburan partikel 3 dan partikel 4. Nah, apa yang terjadi di dalam proses ini ya? Jadi untuk menggambarkan dinamika proses hamburan melalui diagram Feynman itu ada beberapa cara. Nah, dari berbagai cara tersebut, intinya di tengah-tengah ya, yang di vertex ini ya, harus menggambarkan tentang kelestarian energi momentum. Jadi P1 plus P2 itu menjadi P3 plus P4. Ini ya, jadi dua partikel datang dengan momentum 1P2 saling bertumbukan sehingga menghasilkan hamburan berupa partikel dengan momentum P3 dan P4. Nah, kemungkinan yang terjadi di dalam proses ini itu ada 3, ada channel S, channel T, dan channel U. Jadi kemungkinannya prosesnya itu bisa melalui channel S. Jika melalui channel S, berarti S yang ada di sini, S itu sama dengan P1 plus P2, ya ini hukum kelestarian energinya, itu sama dengan P3 plus P4. Kemudian untuk yang channel T, ini kan P1, ya P1 P3, kemudian ke sini ya, kemudian P2 P4. Kalau yang ini kan P1 P2, garisnya ini loh, garisnya kan langsung terhubung ini, P1 P2 kemudian propagator. Kalau ini P3 P4 propagator. Kalau yang ini channel T itu kan P1 P3 propagator, P2 P4 propagator. Nah, channel T ini P1 minus P3 kuadrat itu sama dengan P4 minus P2 kuadrat. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu melalui channel U. Ya. Jadi ini P1 P4, P2 P3. Nah, baru di sini ada propagatornya. Nah, untuk channel U itu sama dengan P1 minus P4, ya, P1 P4 dan P3 itu sama dengan P3 minus ya, maaf ini. P3 minus P2 kuadrat. Nah, ketiga kuantitas ini merupakan kuantitas skalar Lorentz yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Nah, ada hal yang menarik dari variabel Mandelstam. Jadi jumlahan dari 3 variabel Mandelstam itu adalah sebuah konstanta. Jadi kalau kita jumlahkan S plus T plus U itu sama dengan M1 kuadrat plus M2 kuadrat plus M3 kuadrat plus M4 kuadrat sama dengan suatu konstanta. Nah, ini kita bisa buktikan. Jadi channel S tadi itu kan S sama dengan P1 plus P2 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, ini kan P1 P2 yang kita tuliskan tadi itu kan vektor 4 ya, energi momentum vektor 4. Jadi kalau kita jabarkan P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 P1 dot P2. Kita masih ingat ya untuk momentum 4 P mu ya. Jadi P mu itu kan sama dengan M kuadrat C kuadrat ya, M kuadrat C kuadrat.
Masih ingat ya relasi ini ya. Nah, jadi P1 kuadrat itu bisa kita tuliskan sebagai M1 kuadrat C kuadrat, kemudian P2 kuadrat bisa kita tuliskan sebagai M2 kuadrat C kuadrat, kemudian 2P1 dot P2. Nah, untuk yang channel T itu juga sama ya. Channel T itu P1 minus P3 kuadrat, sehingga kita bisa tuliskan P1 kuadrat plus P2 kuadrat minus 2P1 dot P3. P1 kuadrat bisa kita tuliskan sebagai M1 kuadrat C kuadrat. P3 kuadrat bisa kita tuliskan, ini mohon maaf ya, ini kayaknya hilang, bisa kita tuliskan sebagai M3 kuadrat C kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang channel U dengan cara yang sama, U itu kan sama dengan P1 minus P2 kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan sebagai M1 kuadrat C kuadrat plus M4 kuadrat C kuadrat minus 2P1 dot P4. Nah, jika kita jumlahkan semuanya ya, S plus T plus U, jadi ini kontribusi dari S ya. Kemudian ini kontribusi dari T dan ini kontribusi dari U. Nah, ini untuk yang ini ya. Jadi untuk memudahkan kita, ini yang S, ini saya tuliskan yang P1-nya kita tuliskan sebagai M1 kuadrat C kuadrat, tetapi untuk yang T ini masih kita tetap tuliskan dalam bentuk P1 kuadrat plus P2 kuadrat, P1 kuadrat ya. Kalau semisal kita jumlahkan, jadi di sini kan ada P1 kuadrat, P1 kuadrat berarti kita bisa jumlahkan menjadi 2P1 kuadrat. Nah, ini memudahkan kita. Kenapa kita tuliskan dalam bentuk P1 kuadrat, tetap kita tuliskan dalam P1 kuadrat untuk menyederhanakan relasi yang ada di sini. Jadi kan relasi yang ada di sini ya, kalau kita kelompokkan ya, massa dengan massa, P dot P-nya kita kelompokkan. Di sini kan ada P1 dot P2, P1 dot P3, P1 dot P4. Nah, sedangkan ini itu kita punya P1 dot P1 ya kan? Jadi 2P1 dot P1. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi relasi 2P1 dot ya, P1 plus P2 minus P3 minus P4. Kemudian dengan menggunakan relasi hukum kelestarian energi momentum ya. Jadi kan P1 plus P2 itu sama dengan P3 plus P4. Bulan tadi itu ya. Jadi ini sama saja, bisa kita tuliskan sebagai P1 itu sama dengan P3 plus P4 minus P2. Nah, ini relasi ini kita substitusikan ke dalam sini. Ya, kita substitusikan ke dalam sini. Jadi P1-nya itu kita ganti ya. P1-nya itu kita ganti dengan P3 plus P4 minus P2. Sehingga kita punya di sini ya P2 minus P2 coret, P4 minus P4 coret, P3 minus P3 coret. Berarti di sini 2P1 dot 0. Maka hasilnya juga sama dengan 0. Jadi suku yang terakhir ini itu hasilnya adalah sama dengan 0, sehingga sisanya kita punya relasi S plus T plus U itu sama dengan M1 kuadrat C kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat plus M4 kuadrat C kuadrat.